Shalom saudara kekasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita boleh bertemu dan kita bersyukur buat kasih setia dan anugerah Tuhan. Hari ini kita boleh mendengar dan berbicara tentang kematian Kristus yang membawa anugerah bagi kehidupan kita. Seringkali banyak orang mengatakan dan bahkan sering mengejek dan mengolok-olok bagi orang yang tidak mengerti, sehingga sering kita mendengar, kenapa kalau dia Tuhan, dia mati di salib, dan bagaimana mungkin itu Tuhan dapat mati. Nah, lalu apa sebenarnya? Untuk apa Yesus mati? Yang pertama, Yesus mati untuk semua orang. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Artinya, kita tidak lagi menghidupi kesenangan diri kita sendiri, yaitu hidup dalam perbuatan dosa. Karena dosa lah yang membuat manusia terpisah daripada Allah. Alkitab mengatakan yang menjadi pemisah antara engkau dan aku adalah dosamu. Itu sebabnya Yesus mati, supaya kita mengalami anugerah, yaitu kehidupan. Yang kedua, manusia sukar untuk lepas dari dosa. Itulah sebabnya Yesus mati untuk semua orang. Efesus 2 yang ke-15, sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Artinya kita mengalami pengampunan dan pemulihan dengan Allah. Kenapa? Karena Dia sendiri yang telah mati bagi kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Sehingga kita bisa melihat bahwa salib Kristus mengubahkan hidup kita. Salib Kristus membawa perubahan bagi manusia. Dulunya hidup dalam dosa, karena penebusan Dia hidup untuk kebenaran. Kenapa kematian Kristus menjadi penting? Karena di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Kristus tidak ada jalan menuju ke surga. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat ke-12 berkata begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Nama Yesus, nama yang memberi keselamatan. Kenapa? Karena hanya nama itu yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sehingga banyak orang bertanya, lalu sebenarnya siapakah Yesus? Kita bisa melihat bagaimana kesaksian Alkitab sendiri. Bahkan apa yang Yesus katakan tentang dirinya. Di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 17 dan 18. Yesus berkata begini, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus
sudah mati bagi kita, dan dia sudah hidup untuk selama-lamanya. Dan Yesus turun ke dunia menjadi manusia untuk mati bagi kita, supaya kita mendapatkan pengampunan dan penghapusan surat hutang. Kolose pasal yang kedua berkata, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Salib adalah bahasa kasih Tuhan buat kita. Di salib itulah pengampunan Allah diberikan. Di salib itulah pemulihan Tuhan dinyatakan. Sehingga kita yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kita boleh mengalami kasih karunia Allah yang besar itu. Puji Tuhan, biarlah kita boleh melihat bahwa kematian Kristus adalah anugerah yang Allah berikan bagi kita. Shalom. Dalam nama Yesus kita bersyukur. Amin.